pejabat Bang publik. Ansy, diungkit-ungkit lagi, terganggu nggak sih? Bang Noel. Kalau tadi kan katanya nggak ada yang terganggu kok. PDIP gimana? Ya, yang pertama PDI Perjuangan itu ingin bahwa kontestasi Pilpres ini betul-betul menjadi kontestasi rekam jejak atas kinerja. Ruang publik ini harus diisi dengan gagasan dan ide yang cerdas dan bernas, sehingga kemudian publik ini mendapat pilihan terkait dengan rekam jejak, reputasi, integritas, kapasitas. Ini yang harusnya ditonjolkan dari seorang calon presiden kita. Karena itu PDI Perjuangan tentu tidak ingin menurunkan derajat politik yang begitu bermartabat, yang begitu berbobot kepada obrolan-obrolan yang boleh dibilang permukaan, seperti itu. Tentu kami juga memiliki dokumentasi-dokumentasi terhadap kelakuan para politisi terkait dengan misalnya yang disebutkan film porno ataupun juga pelaku film porno, tetapi kami tentu tidak akan mengeksploitasi hal-hal itu. Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk memeriksa track record atau rekam jejak kinerja dari calon-calon presiden itu. Maka kalau malam hari ini tema diskusi kita itu adalah membongkar dalam tanda petik aib calon presiden, mestinya yang kita lakukan itu adalah membongkar rekam jejak atau track record calon presiden. Betul, kontestasi gagasan dan ide itu menjadi penting, tetapi jauh lebih penting itu adalah kontestasi rekam jejak atau track record. Kenapa lebih penting? Baik Mas Ganjar, Mas Anies maupun Pak Prabowo, ketiga orang ini adalah sosok pemimpin yang pernah memegang kekuasaan, pernah punya otoritas. Mas Ganjar dan Mas Anies dari posisi gubernur akan menjadi presiden, begitu juga Pak Prabowo. Mestinya ruang publik ini diedukasi untuk memeriksa rekam jejak mereka ketika mereka memegang otoritas atau kekuasaan. Tapi anehnya Bang, saya ingat betul kata Lincoln ya, untuk mengukur karakter dan kualitas kepemimpinan seorang pemimpin, dalam hal ini calon presiden, beri dia kekuasaan. Dan baik Prabowo, baik Mas Anies, baik Mas Ganjar, sudah pernah memegang kekuasaan dan kemudian sudah mempertontonkan bagaimana mereka mengelola kekuasaan ini. Karena itu terus terang saya ingin mengajak warga negara Indonesia untuk mengisi ruang publik politik ini dengan logika, etika, dan estetika dalam berpolitik. Jangan kemudian merendahkan menjadi semacam ini, mohon maaf ya, comberan. Nah ini kita harus menjaga betul kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi itu ditentukan oleh apa? Proses penalaran politik kita. Dan masyarakat kita juga harus diedukasi. Nah pesan ini yang harus disampaikan. Dan TV One memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal oleh itu. karena itu kami mengundang bapak-bapak yang sudah di posisi Jadi strategis terus di sini terang ya, ini Maria, ya. Bang Effendi tahu lah Habermas ngomong soal demokrasi deliberasi. Nah itu hari ini itu yang harus kita dorong untuk masuk kepada ruang publik politik ini. Bukan informasi-informasi seperti itu. Saya kira saya dan Noel ini sama-sama 98. Nah itu dia, Kami sama aktif ini betul-betul soal ini. berangkat dari situ. Tapi saya betul-betul membatasi diri untuk mengeluarkan argumentasi-argumentasi ataupun juga term-term yang menurut saya merendahkan hakikat dari politik itu. Tapi ini dikeluarkan oleh para elit politik juga Bang Ansy Lema. Ya jangan dicontoh. Oke. Jangan dicontoh. Jadi kalau mau periksa pertama rekam jejak. Di dalam ada integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah nilai-nilai utama yang hidup dalam diri seorang pemimpin. Menyangkut bersih dari korupsi. Bersih dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya tangannya tidak berdarah misalnya. Tidak melakukan politik identitas. Itu integritas. Kapasitas apa? Relasi antara seorang pemimpin dengan kemampuannya berpikir dan kinerjanya. Jadi bukan cuma soal kemampuannya dalam berpikir. Bagaimana mengimplementasikan pikirannya dalam tindakan nyata. Itulah integritas. Dan ujungnya itu yang orang bilang elektabilitas. Itu relasi antara seorang pemimpin dengan jumlah kepala yang mendukungnya. Bang Ansy, Jadi, mengapa kemudian politik identitas tadi harus Anda sebut di sana? oh jelas. Ini ancaman bagi republik ini. Kita pernah punya pengalaman soal itu. Ya, Charles Taylor itu ngomong jelas bahaya dari politik identitas. Dia katakan ini kalau dosisnya terlalu tinggi, politik pengakuannya terlalu tinggi,
politik identitas ini akan membumi hanguskan proses penalaran, mendorong diskriminasi, rentan terhadap praktek kekerasan, dan perpecahan. Anda melihat ada upaya ke sana? Contoh, Andro ini boleh berkualitas, punya integritas, tetapi kalau agamanya berbeda dengan pemilih mayoritas, bisa disuruh Andro jangan dipilih. Nah, demokrasi kita tidak boleh seperti itu. Demokrasi yang mana itu, Bang, yang begitu, Saya Bang? seorang Katolik, Flores, bisa dong harusnya jadi gubernur di DKI Jakarta. Gitu. Kalau punya integritas dan kapasitas. Kira-kira Tapi nggak seperti ada itu. Bang, dalam 3 kandidat nggak ada itu yang punya politik identitas yang Anda maksud tadi. Periksalah. Masuk radar tidak menurut Periksalah Bang itu. Hasilema? Periksalah itu. Ya, masyarakat Indonesia ini paham betul. Mereka sudah melek politik. Mereka well informed. Ya, setiap saat bisa punya dokumentasi untuk memeriksa soal itu. Bagaimana narasi-narasi politik identitas itu dibangun. Dan kenapa bahaya? Karena demokrasi Noel yang sudah kita perjuangkan capek dengan darah, keringat, dan air mata. 98. Dan hari ini persis ya, 23 Mei, persis hari ini. Ini jangan sampai kemudian diisi oleh penumpang gelap yang adalah kaum radikal dan intoleran yang ingin mengganti dasar negara Pancasila Siapa ini. yang Anda maksud, Bang? Yang Anda maksud Masyarakat siapa, Bang? paham, masyarakat mengerti. Saya kira masyarakat mengerti.